Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karunia kepada Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa, di mana setiap kali hamil itu hamilnya kembar laki perempuan, lahir laki perempuan, setelah itu hamil lagi lahir kembar anak laki dan perempuan. Nah, aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tentang perkawinan adalah perkawinannya silang, yaitu bahwa yang lahir kembar itu tidak kemudian menikahi saudara kembarnya, akan tetapi menikahi adiknya yang lain yang bukan saudara kembarnya. Dalam hal ini Qabil itu lahir bersama dengan Labudah, sementara Qabil lahir dengan Iklimah, sementara Habil lahir dengan Labudah. Nah, dalam aturan itu berarti Qabil itu menikahi Labudah, sementara Habil menikahi Iklimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dalam keadaan sehat. Kita juga bisa mempergunakan nikmat sehat itu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kebaikan pada diri kita. Kita lanjutkan kajian ayat Al-Qur'an masih di surah Al-Maidah. Dulu kita sampai ke ayat ke-26, sekarang kita mulai dari ayat ke-27 sampai ayat ke-32 insyaallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di dalam ayat-ayat ini dari ayat ke-27 sampai ayat 31 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah dari dua anak Adam yang berselisih. Yang kata para mufassir itu adalah kisah tentang Qabil dan Habil, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watlu alaihim, bacakan kepada mereka.
yaitu kepada Bani Israel terutama dan juga kepada umat manusia secara umum. Naba abnai Adam bil haq, tentang kabar anak dari Nabi Adam alaihi salam, dua anak dari Nabi Adam, ketika mereka itu berkurban, memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, fatuqbila min ahadihima, di mana salah satu dari kurban itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lam yutaqabbal minal akhar, sedangkan kurban yang lain itu tidak diterima. Sehingga yang tidak diterima itu kemudian menyatakan kepada yang kurbannya diterima, qala la aqtulannak, saya akan membunuh kamu. Maka dijawab oleh yang diterima kurbannya, qala innama yataqabbalullah minal muttaqin, sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita bahas tentang apa yang ada di dalam ayat ini, para ulama kemudian mencoba untuk mengaitkan antara kisah ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya? Karena antara ayat Al-Quran itu pasti ada keterkaitan. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kita bisa mengambil iktibar bahwasanya ada keterkaitan memang antara ayat-ayat ini dengan ayat sebelumnya. Yang pertama bisa dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika ada satu kaum yang hendak memberikan satu kemudaratan, yabsutu ilaikum aydiyahum, ketika mereka itu hendak membentangkan tangan mereka untuk apa? Untuk menyakiti, membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kaum muslimin, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menahan. Itu bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang isyaratnya bahwa sesungguhnya di dalam setiap nikmat itu ada hasidnya, ada orang yang iri. Ketika seorang itu mendapatkan nikmat, biasanya memang di situ ada orang yang iri terhadap orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan nikmat berupa diberikannya risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dijadikan sebagai rasul. Akan tetapi nikmat ini kemudian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang merupakan keturunan dari Bani Israel, dari Nabi Yakub alaihi salam, itu iri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka iri karena nikmat Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul terakhir itu bukan dari kalangan mereka, bukan dari Bani Israel sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, sehingga dengan demikian mereka kemudian banyak yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita akan mendapatkan bagaimana mereka itu bahkan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekerja sama dengan orang-orang kafir, berkhianat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka itu sudah mengadakan perjanjian damai untuk sama-sama membela kota Madinah, tetapi kemudian berkhianat membantu orang-orang Quraisy yang hendak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kulli ni'matin hasid atau di kulli ni'matin hasud, dalam setiap nikmat itu ada orang yang iri, ada orang yang dengki, ada orang yang tidak menerima kenyataan bahwa kita itu mendapatkan nikmat. Nah, di dalam kisah ini
Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dua anak dari Nabi Adam alaihi salam, di mana salah satunya diisyaratkan mendapatkan nikmat. Di antara nikmatnya adalah diterimanya kurban salah satu di antara mereka, sedangkan yang lainnya tidak diterima. Nah, yang tidak diterima kurbannya itu kemudian karena rasa irinya bahwasanya dirinya tidak mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh saudaranya, itu kemudian menyatakan la aqtulanna, saya akan membunuh, sampai pada pembunuhan. Sebagaimana juga orang-orang dari Bani Israel itu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adanya rasa iri. Kemudian yang kedua bisa dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya, di ayat 15, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu menjelaskan beberapa hal yang selama ini disembunyikan oleh Bani Israel, tidak diketahui kecuali kalangan terbatas. Nah, kisah tentang dua anak dari Nabi Adam ini, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, bagian dari kisah yang tersembunyi, yang disembunyikan oleh mereka. Termasuk di dalamnya adalah adanya ketentuan kisos yang berlaku dari apa yang ada di dalam ayat ini. Kemudian yang ketiga, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu bisa dikaitkan dengan kisah sebelumnya, yaitu bahwasanya orang-orang dari Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihi salam, itu menolak apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa untuk memerangi kaum Jabbarin yang ada di kota waktu itu, di Baitul Maqdis, supaya mereka itu bisa masuk. Mereka menolak untuk berperang. Jadi dalam hal ini mereka berbuat maksiat dengan tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi Musa alaihi salam dengan memerangi. Sementara dalam hal ini anak dari Nabi Adam itu juga berbuat maksiat. Maksiatnya itu adalah sebaliknya, yaitu membunuh saudaranya, padahal pembunuhan itu adalah satu hal yang tidak diperbolehkan. Artinya kedua-duanya sama-sama melakukan satu perbuatan maksiat, yaitu tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala malah dilanggar, dan itu yang menjadikan adanya penyesalan, menjadikan mereka itu sebagai orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena mereka itu sudah melakukan perbuatan maksiat dengan tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini juga ada kaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengecam atau membantah apa yang dikatakan oleh orang-orang dari Bani Israel, baik dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Nasrani, di mana mereka menyatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami ini adalah anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah. Jadi mereka mengklaim bahwasanya mereka itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan hukuman. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan tentang kisah dari dua anak dari Nabi Adam alaihi salam, di mana salah satunya itu melakukan perbuatan maksiat, sehingga kedekatan kepada
Nabi Adam alaihissalam walaupun dia adalah anak Nabi, akan tetapi ketika dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat, maka dia tetap mendapatkan hukuman. Jadi kedekatan walaupun dia adalah keturunan Nabi, akan tetapi itu bukanlah jaminan bahwasanya dia itu akan selamat dari hukuman manakala dia itu berbuat maksiat. Ini juga yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Walaupun mereka itu mengklaim bahwasanya mereka itu adalah anak-anak Allah, bahwasanya mereka itu adalah hamba-hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kalau perbuatan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan Allah, maka mereka juga akan mengalami hal yang sama. Mereka akan tetap mendapatkan hukuman. Itu kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, hubungan antara kisah ini dengan ayat-ayat sebelumnya, sehingga bagi mereka yang memang menyatakan bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran itu pasti berhubungan, itu memang menyatakan bahwa kisah ini pun juga berhubungan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, ada kaitan. Kita kaji dalam ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala yang telah menceritakan tadi, di mana dalam hal ini mayoritas mufassir menyatakan bahwa kisah ini adalah tentang kisah dari dua anak dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Walaupun ada yang juga menyatakan tapi bahwa yang dimaksudkan itu bukan Qabil dan Habil anak dari Nabi Adam, akan tapi anak keturunan dari Nabi Adam dari Bani Israel. Karena mereka menyatakan, ini pendapat dari Al-Hasan Al-Basri dan Ad-Dhahhak, bahwa di ayat ketiga-tiga Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel ketetapan bahwa siapa yang membunuh satu jiwa, dia seperti halnya membunuh seluruh manusia. Sebaliknya yang menyelamatkan satu jiwa itu juga diibaratkan menyelamatkan jiwa yang lain. Akan tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah, karena mayoritas ulama menyatakan bahwa kisah ini menceritakan tentang dua anak langsung dari Nabi Adam alaihissalam, bukan dua anak yang merupakan keturunan dari Nabi Adam yang itu ada pada Bani Israel. Akan tapi kisah tentang Qabil dan Habil. Ada aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak dari Nabi Adam alaihissalam, karena pada waktu itu masih belum ada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karunia kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, di mana setiap kali hamil itu hamilnya kembar laki perempuan, lahir laki perempuan, setelah itu hamil lagi, lahir kembar anak laki dan perempuan. Nah, aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tentang perkawinan adalah perkawinannya silang, yaitu bahwa yang lahir kembar itu tidak kemudian menikahi saudara kembarnya, akan tetapi menikahi adiknya yang lain yang bukan saudara kembarnya. Dalam hal ini Qabil itu lahir bersama dengan Labudha, sementara Qabil lahir dengan Iklimah, sementara Habil lahir dengan Labudha. Nah, dalam aturan itu berarti Qabil itu menikahi Labudha, sementara Habil menikahi Iklimah. Cuma kemudian dilihat-lihat oleh Qabil, ini antara Iklimah dengan Labudha lebih cantik Iklimah. Jadi lebih cantik Iklimah, sehingga kata Qabil, nah, ini aturan tidak benar, ini harusnya saya
kawin dengan Iklimah. Iklimah ini kan lahirnya dengan saya itu. Kenapa kemudian Habil yang menikahi Iklimah? Padahal Iklimah itu lebih cantik daripada Labudah. Sehingga hal ini kemudian menjadikan Qabil tidak mau untuk mengikuti aturan itu. Dia ingin untuk menikahi Iklimah. Sementara Labudah dia katakan ya Labudah nikah dengan Habil karena dia itu kan lahir kembar dengan dirinya. Akan tapi itu tidak diterima. Cuma kemudian Nabi Adam alaihissalam memberikan satu syarat kepada mereka. Sudahlah, kita serahkan ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini, karena ini sudah menjadi aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian berdua itu hendaknya memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang kurbannya diterima, maka dialah yang berhak untuk menikahi Iklimah. Rebuan Iklimah. Qabil ingin menikahi Iklimah, sementara Habil karena memang secara aturan dialah yang ditetapkan menikahi Iklimah. Maka keduanya kemudian melakukan kurban ini. Qabil itu adalah seorang yang jadi petani, jadi dia menanam, sementara Habil itu pekerjaannya adalah menggembala. Nah, dari Qabil dan Habil itu kemudian masing-masing mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam hal ini Habil itu benar-benar melakukan ini dengan sepenuh hati. Jadi dia itu memilih dari hewan peliharaannya, jadi dari kambingnya itu yang paling bagus, yang paling gemuk. Jadi yang paling baik itu yang kemudian dipersembahkan sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Qabil dia itu memilih dari hasil tanamannya yang jelek gitu. Jadi enggak sepenuh hati. Nah, ketika itu kemudian dipersembahkan, tanda bahwa kurban itu diterima itu adalah adanya api yang akan menyambar, membakar salah satu atau keduanya dari kurban itu. Dan setelah dilihat ternyata yang dibakar, yang terbakar itu adalah kurban yang dipersembahkan oleh Habil. Sehingga melihat kenyataan itu, melihat bahwasanya kurbannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang diterima itu adalah kurbannya Habil, maka Qabil itu tidak terima. Dia iri. Kenapa Qabil? Nah, dia iri kenapa Habil yang diterima kurbannya sementara dirinya itu tidak diterima. Tanpa adanya koreksi bahwasanya dia sesungguhnya tidak melakukan yang terbaik gitu. Inginnya diterima kan, tetapi usahanya tidak maksimal. Kadang memang di antara manusia ada yang seperti itu gitu. Ingin supaya hasilnya itu banyak, akan tapi usahanya ya biasa-biasa saja. Ingin supaya dia itu mendapatkan surga, akan tetapi yang dipersembahkan hanya yang recehan itu. Sehingga ada gurauan itu. Ada gurauan antara uang ribuan dengan uang ratusan ribu itu. Ratusan ribu kemudian bilang kepada uang ribuan, saya ini lebih berharga dari kamu, saya 100.000. Dan dalam penelitian itu, dalam penelitian saya ini lebih banyak disukai gitu. Sehingga ada kemudian penelitian, ternyata yang bisa membahagiakan ibu-ibu itu ada dua itu. Jadi membahagiakan ibu itu cuma ada dua. Ditanya siapa itu yang dua itu? Yang dua itu pertama Soekarno dan yang kedua Hatta itu.
PC 100.000, apalagi kemudian bertumpuk-tumpuk. Tapi kalau yang peti murah itu sudah dengan pedangnya tidak tersenyum lagi. Nah, uang ratusan ribu dengan ribuan kemudian berdebat. Iya, memang saya ini lebih sedikit, tapi saya ini paling banyak silaturahim dengan teman-teman saya. Di kota amal saya sering silaturahim dengan teman-teman saya, sementara kamu itu sedikit sekali temannya yang silaturahim. Jadi itu juga bagian dari pelajaran bagaimana apa yang dipersembahkan oleh Habil. Jadi Habil itu kenapa diterima? Salah satunya itu memang adalah karena didasarkan pada usaha yang benar, di mana dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam ayat Al-Qur'an memang Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang hal tersebut. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan ya dagingnya, bukan luhumuha wala dima'uha, bukan darahnya, akan tapi kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dagingnya banyak, gemuk, darahnya banyak, akan tetapi tidak dilakukan dengan ikhlas, akan tetapi tidak dilakukan dengan sepenuh hati, terpaksa, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian itu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai bisa menginfakkan apa yang kalian sayangi, apa yang kalian cintai. Nah, Habil itu mempersembahkan apa yang paling dia suka, yaitu kambing yang paling gemuk, yang paling sehat. Sementara Habil sebaliknya, dia malah mempersembahkan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang diterima itu adalah kurban yang diberikan oleh Habil. Makanya Habil menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwasanya Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukannya itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa dia benar-benar melakukan dalam rangka ridha Allah, itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini yang kemudian tetap membuat dia iri. Dia kemudian katakan bahwasanya dia akan membunuh, dan itu yang kemudian dilakukan oleh Habil. Tapi apa yang dikatakan oleh Habil, walaupun kemudian dia akan dibunuh, dia katakan la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kalau kamu membentangkan tanganmu, kalau kamu ingin membunuh saya tidak akan balasnya. Inni akhafullah rabbal alamin, karena saya ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini kemudian ada beberapa pandangan yang dikatakan oleh para ulama. Apa yang dikatakan oleh Habil ini, bahwa memang ketika seorang itu hendak membunuh, maka perlu diberikan peringatan seperti halnya yang dilakukan oleh Habil kepada saudaranya, bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Saya tidak akan melakukan hal yang sama. Kamu ingin membunuh saya tidak punya keinginan untuk membunuh kamu, karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah, kata Habil, inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz zalimin. Biarlah nanti kamu tanggung dosa saya dan dosa kamu, nanti kamu menjadi orang yang akan masuk ke neraka, karena itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Jadi satu peringatan sudah diberikan oleh Habil kepada Qabil, bahwa apa yang dia lakukan itu satu perbuatan yang tidak benar, yang nanti akan mengantarkan dirinya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa perbuatan membunuh itu adalah perbuatan yang bagian dari dosa besar. Makanya memang pembunuhan itu adalah satu
perbuatan yang merupakan bagian dari dosa besar, di mana isyaratnya di dalam ayat ini adalah fatakuna min ashabin nar, kamu akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Fatakuna min ashabin nar, ini mengisyaratkan bahwasanya pembunuhan itu memang merupakan bagian dari dosa besar. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, di antara tanda dari dosa besar adalah hukumannya yang berat. Hukumannya adalah azab dari Allah. Hukumannya itu adalah masuk ke neraka. Itu bagian tanda sesuatu itu merupakan bagian dari kabair, bagian dari dosa besar. Saya tidak akan melawan, kata Habil kepada Qabil, walaupun kamu akan membunuh saya, karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi walaupun diberikan peringatan seperti itu bahwa kalau dia melakukannya dia akan menanggung dosa dirinya dan juga menanggung dosa dari Habil, akan tetapi karena nafsunya yang terus merongrong dia, fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Terus dia dirongrong oleh hawa nafsunya, maka dia melakukan apa yang sesungguhnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah diberikan peringatan oleh saudaranya. Dia membunuh Habil. Nah, sesudah membunuh dia kemudian kebingungan bagaimana memperlakukan mayat dari saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk. Allah kemudian mengutus gagak, faba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Jadi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua ekor gagak yang juga bertengkar, di mana salah satu dari gagak itu kemudian terbunuh. Setelah terbunuh, gagak yang satunya kemudian menggali-gali tanah dan memasukkan mayat dari saudaranya ini sesama gagak ke dalam tanah. Sehingga kata Qabil, wah, kenapa saya ini bodoh, kenapa saya tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh burung gagak ini. Maka Qabil kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh burung gagak itu. Dia gali tanah dan dia kuburkan saudaranya, yaitu kuburkan Habil. Dan ini kemudian merupakan satu tata cara dari penguburan yang pertama kali dilakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini ada isyarat tentang tanggungan dosa yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Ini kemudian juga menjadi satu pembahasan dari ulama. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan mengisyaratkan bahwa seorang itu hanya menanggung dosanya sendiri. Akan tapi kemudian di dalam ayat ini dikatakan, inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika. Saya ingin kamu itu menanggung dosa saya dan juga dosa kamu. Padahal seorang itu hanya menanggung dosanya sendiri. Ini mengisyaratkan seperti halnya yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan zalim itu akan diminta tanggung jawabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan pernah memberikan satu peringatan kepada umatnya, atadruna mal muflis, tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Ya Rasul, yang bangkrut itu tak punya uang, tak punya barang. Kalau punya uang, walaupun tidak ada barang, bisa kulakan. Kalau tidak ada uang tapi masih ada barang, barangnya masih bisa dijual. Bangkrut itu uangnya tidak ada, barangnya juga tidak ada. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Umatku yang muflis, yang bangkrut itu nanti hari kiamat datang dengan pahala solatnya,
dengan pahala zakatnya, dengan pahala puasanya, akan tapi dia sering berbuat zalim terhadap sesama manusia. Wa ya'ti qad syatama hada, dia pernah mencaci seorang, safaqada mahada, pernah menumpahkan darah orang lain. Nah, apa yang dikatakan oleh Qabil ini bagian dari apa yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia nanti akan menanggung dosa dari Habil. Kebaikannya kemudian dilimpahkan kepada Habil, sehingga ini peringatan juga. Dan kemudian sesudah itu Allah Subhanahu wa taala sungguhnya juga memberikan isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa yang dilakukan oleh Habil ini, di mana Rasulullah yang dilakukan oleh Qabil ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwa karena yang pertama kali melakukan pembunuhan itu adalah Qabil, maka setiap kali terjadi pembunuhan, Qabil itu juga mendapatkan bagian dari dosa, karena dia termasuk dari man sanna sunnatan sayyi'ah, yang memberikan satu contoh yang tidak baik. Rasulullah menyatakan, la tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni adam kiflun aw nasibun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatla. Tidaklah dibunuh satu jiwa secara zalim kecuali atas anak Adam itu ada tanggungan dosa juga dari darah yang ditumpahkan itu. Kenapa? Li'annahu awwalu man sanna al-qatla, karena dialah yang pertama kali memberikan contoh tentang pembunuhan. Maka memang hendaklah kita berhati-hati dari contoh yang tidak baik itu, baik pada diri kita ataupun keluarga. Kalau ada contoh yang tidak baik dan kemudian diikuti oleh orang lain, maka apa yang kita contohkan ketika orang itu mencontoh apa yang tidak baik pada diri kita, sungguhnya di situ kita ada punya bagian dari dosa yang dilakukan. Sehingga yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah man sanna sunnatan hasanah. Hendaknya kita memberikan satu contoh yang baik itu. Jadi kebiasaan yang baik, yang kebiasaan baik itu kemudian bisa diikuti oleh orang lain. Manakala seorang itu kemudian mengikuti sunnah hasanah, satu kebiasaan yang baik, maka orang yang membiasakan, yang pertama kali mengadakan itu, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh orang yang lain yang mengikuti kebiasaan baik yang dia lakukan. Jadi ini satu peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh Qabil, supaya setiap kita itu memberikan contoh yang terbaik. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar juga dari apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati, jangan kemudian terlalu sering melihat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang timbul itu adalah hasud gitu. Lihat temannya dapat nikmat kemudian panas. Lihat temannya kawin lagi panas. Lihat temannya dapat ini panas. Itu yang bikin tidak bahagia. Jadi lihatlah apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahagia. Dan yang kedua, mari kita biasakan kebiasaan baik dalam diri kita, keluarga kita, sehingga kebiasaan baik itu mudah-mudahan akan menjadi satu amal jariah bagi kita juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.